Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bareng-bareng belajar membahas tentang apakah ibu hamil dan ibu menyusui itu harus tetap wajib puasa atau ketika tidak berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa, apakah hanya membayar qadha saja ataupun harus membayar fidyah. Ketika kita tinjau dari ibaratnya, yaitu dari kitab Yaqutun Nafis, bahwa syarat wajib berpuasa bagi umat Islam itu ada 5. Yang pertama adalah Islam tentunya, yang kedua adalah mukallaf, yang ketiga dia mampu, kemudian dia sehat, yang kelima yaitu dia dalam keadaan mukim gitu ya. Tentunya ketika kita melihat dari syarat wajib puasa 5 itu, maka ibu hamil dan ibu menyusui itu tetap wajib melakukan puasa. Walaupun terkadang tekad kita itu tidak sejalan dengan kondisi fisik. Mungkin ada ya sebagian dari ibu hamil ataupun ibu menyusui ketika dia berpuasa maka kondisi fisiknya itu semakin sehat, janinnya juga semakin sehat. Tapi juga ada sebagian dari ibu hamil ataupun ibu menyusui ketika dia berpuasa bisa jadi kondisi fisiknya melemah ataupun mungkin janinnya juga ikut melemah. Maka dari itu dalam Islam memberikan rukhsah atau keringanan bagi ibu hamil ataupun ibu menyusui untuk tidak berpuasa. Apa rukhsahnya? Rukhsah atau keringanan itu adalah ibu hamil ataupun ibu menyusui boleh tidak puasa, tapi dengan 2 konsekuensi. Yang pertama yaitu konsekuensi wajib qadha saja, dan yang kedua yaitu konsekuensi wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Untuk yang pertama, konsekuensi pertama yaitu hanya wajib mengqadha puasa saja, tidak wajib membayar fidyah ya. Hanya wajib membayar qadha puasa saja, yaitu untuk ibu hamil yang khawatir akan dirinya saja tapi janin atau bayi di dalamnya itu baik-baik saja, ataupun ibu menyusui yang hanya khawatir akan dirinya saja, tapi bayi kita tuh dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin sebagai contoh, ketika dia hamil, ibunya merasa lemas, muntah terus sehari penuh itu, atau keadaannya tuh dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi janin di dalam perut ibu tersebut sehat-sehat saja, atau ibu menyusui dia dalam keadaan benar-benar lemas atau ASI-nya itu tidak baik ya, ASI-nya itu dalam keadaan tidak sehat, tapi bayi sebenarnya baik-baik saja, cuma dia khawatir kalau aku nanti tambah sakit, siapa nanti yang merawat anakku, atau kondisi ibu tersebut semakin lemah, maka ibu tersebut hanya wajib membayar qadha saja tanpa membayar fidyah. Konsekuensi yang kedua yaitu bagi ibu hamil ataupun ibu menyusui yang hanya mengqadha saja, yaitu ibu hamil dan ibu menyusui yang khawatir akan dirinya dan khawatir akan bayinya. Sebagai contoh, mungkin ibu hamil yang ketika dia puasa dia tambah lemas, ditambah bayinya juga semakin melemah, atau ditakutkan bayi tersebut akan lahir dalam kondisi prematur atau kurang berat badannya. Atau ibu menyusui yang khawatir akan dirinya dan bayinya, ketika dia puasa dia tuh merasa lemas dan bayi juga terlihat lemas gitu ya, semakin tidak baik-baik saja. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika ibu hamil atau ibu menyusui tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa karena dalam Islam memberikan rukhsah, tapi nanti ketika sudah selesai, ibu hamil dan menyusui wajib membayar qadha saja. Ingat ya, wajib membayar qadha saja. Konsekuensi yang ketiga, konsekuensi yang seterusnya, maksudnya dalam perinciannya itu tadi ada 2 macam ya, yang untuk membayar qadha saja. Maka konsekuensi yang kedua yaitu ketika ibu hamil atau ibu menyusui itu khawatir akan bayinya saja, jadi dia dalam keadaan sehat tapi dia khawatir nih bagaimana nanti bayi saya gitu ya, mungkin bayinya kurang BB-nya, atau ketika ibu menyusui bayinya dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka dalam kasus ini ibu hamil atau ibu menyusui dia wajib mengqadha puasanya, dan dia juga wajib membayar fidyah. Dan ketentuan membayar fidyah bagi ibu hamil atau ibu menyusui yang mungkin dia melakukan konsekuensi yang kedua ya, yaitu membayar puasa dan membayar fidyah.
yaitu 1 hari puasa setara dengan 1 mud beras. Kalau dalam Islam setara dengan 6 ons beras ya. Kalau diuangkan berarti ya sesuai dengan harga beras sekarang. Jadi tinggal nanti berapa kali kita harus membayar hutang puasa ataupun hutang membayar fidyah tersebut. Dan yang perlu diingat adalah tidak ada satupun dalam Islam memberikan ketentuan bahwa puasa itu hanya boleh dibayar dengan membayar fidyah saja, kecuali hanya untuk orang sakit yang sudah parah, yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ataupun untuk orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Namun dia masih diberikan umur panjang, cuman dia sudah tua renta sekali. Itu hanya boleh membayar fidyah saja. Maka untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui sebaiknya untuk berkonsultasi kepada dokter Anda agar kita tahu bagaimana kondisi fisik kita ataupun bagaimana kondisi janin kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan di Ramadan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.